Susunan acara Hari Raya Asada Wihara Bodhimarga. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi para hadirin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara puja bakti dalam rangka memperingati Hari Asada Puja. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, Biku Sangha memasuki ruangan bakti sala. Ketiga, puja bakti. Keempat, Dhamma Desana. Kelima, Dana Paramita. Keenam, pemercikan air bekah, dilanjutkan pelimpahan jasa. Ketujuh, Biku Sangha meninggalkan ruang bakti sala. 8, penutup. Untuk pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengagungkan guru junjungan kita dengan salam Buddhis, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Amitofo. Acara berikutnya, Biku Sangha dan tamu undangan memasuki ruangan bakti sala. Para hadirin dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Kami Datang Bersujud dan dilanjutkan dengan pendupaan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Biku Sangha. Yang kami hormati Bapak Kode Eko Prayogo selaku penyelenggara Bimas Buddha Kota Batam. Dan yang kami hormati Bapak Rudi Heng selaku Ketua Yayasan Wihara Bodhimarga dan pengurus Yayasan Wihara Bodhimarga. Dilanjutkan dengan pendupaan. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala
diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Aho. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Aho. Om Vajradupe Aho. Om Vajradupe Aho. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya puja bakti yang akan dipimpin oleh Saudara Jarvis. Kepada Saudara Jarvis dipersilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Biku Sangha yang saya muliakan, Romo Pandita, serta para hadirin yang saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Raya Asada, marilah kita bersama-sama melaksanakan kebaktian pada hari ini. Para hadirin, silakan bersikap anjali untuk Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata Dhammo Dhamma namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Para hadirin, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan kepada Yang Mulia Bhikkhu dengan mengucapkan Aradhana Tisarana Pancasila. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasilang Damang yacami
Anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang damang yacami anugaham katwa silang deta me bante Yamahang vandami tang wadeta ama bante Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti saranang gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mengucapkan perundungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha Nusati, perundungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wija carana sampanno sugato loka widum nanutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Dhammanusati, perundungan terhadap Dhamma. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipa siko opana iko pacatang weditabo winuhi ti. Sangha Nusati, perundang terhadap Sangha.
Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujupatipano bhagavato sawaka sangho. Nayampatipano bhagavato sawaka sangho. Samicipatipano bhagavato sawaka sangho. Yam didang cattari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo bahuneyo dakineyo anjalikaraneyo amnu tarang punya ketang lom kasati. Saca Kiryagata, pernyataan kebenaran. Nati me saranang anyang budo me saranang warang ete nasa cawajena soti me hotu sabada. Nati me saranang anyang damo me saranang warang ete nasaca wajena soti me hotu sabada. Nati me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasacam wajena soti me hotu sabada. Setelah membacakan parita suci, selanjutnya marilah kita bersama-sama melaksanakan meditasi, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Meditasi dimulai.
Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Buddha dan para bodhisattva yang menjadi sumber dari cinta kasih. Pancarkanlah sinar cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga dengan pancaran cinta kasih-Mu, kami dapat mengembangkan perasaan cinta kasih yang ada di dalam hati kami. Dan semoga dengan pancaran cinta kasih-Mu, kami dapat membersihkan pikiran kami dari perasaan membenci, mendendam, serakah, dan iri hati. Semoga perasaan cinta kasih yang bersinar dalam diri kami, berkat getaran cinta kasih-Mu, kami pancarkan ke segala penjuru, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudari kami, kepada sesama manusia, dan bahkan kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semoga mereka semuanya hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Setelah melaksanakan meditasi, marilah kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhammadesana kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Aradhana Dhammadesana, permohonan Dhammadesana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukampimam Pajam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Daja Namo Amitabha. Ya, yang saya muliakan, ya, suhu tahe fase, ya, yang saya hormati Bapak Kodo Eko Prayogo, Bapak Rudi Heng, ya, selaku pengurus Yayasan Bodhi Marga, para Romo Pandita, saudara-saudara semua yang saya banggakan. Semoga saudara-saudara semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesulitan serta mara bahaya. Saudara-saudara semua, pada kesempatan atau pada momen pagi hari
yang penuh berkah ini, saudara-saudara semua ada di sini di Wihara Bodhi Marga pada hari ini. Keberadaan kita di sini adalah satu berkah. Ya, ini berkah karena saudara-saudara semua, hari ini adalah hari apa? Hari Minggu. Tiap boy. Ya, kinjik lui pai. Jadi di hari Minggu seperti ini ya, kalau di kalangan kita di Batam ini ada istilah kerennya. Hari Minggu itu yaitu apa? Weekend. Ya. Weekend. Nah, biasanya orang-orang ya terutama di Batam ini ya akan memanfaatkan weekend atau lui pai, atau mungkin sekarang tuh di Batam ini weekendnya tuh bukan lui pai, nojik paila kak lui pai. Biasanya orang-orang terutama di kota-kota seperti di Batam ini akan memanfaatkan waktu weekend ini untuk pertama, kia-kia, kan hari libur. Kia-kia ya. Kemudian shopping. Nah, shopping ke Grand Mall, ke BCS. Kemudian apalagi selain shopping, ciato. Tetapi saudara-saudara semua yang ada di sini memanfaatkan weekend dengan cara yang jauh lebih bermanfaat. Ya, di mana saudara-saudara semua hadir di sini memanfaatkan weekend adalah untuk mempraktekkan, untuk menciptakan kebajikan kongte. Ya, coba kalau Anda memanfaatkan weekend dengan kia-kia ibo kongte. Dia be. Kalau Anda pergi cak tok misalnya, apalagi cak siput yang masih hidup-hidup, bokong tok. Tetapi saudara-saudara memanfaatkan weekend dengan hadir di sini, ya, membaca parita, niamkeng, bermeditasi, mendengarkan dhamma. Ya. Anda memanfaatkan weekend dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih berguna bagi batin spiritual dan bagi karma kita. Itulah yang Bante katakan bahwa saudara-saudara semua hadir di sini adalah berkah bagi kita semua, bagi saudara-saudara semua. Karena tidak semua orang punya parami. Parami itu polomi ya. Kalau saudara-saudara yang suka niamkeng ya, polomi. Tidak semua orang punya parami, punya karma baik untuk bisa mendengarkan dhamma. Ingat, mendengarkan dhamma itu adalah berkah ya. Kalau saudara-saudara semua pernah baca Manggala Sutta, kalena dhamma sawanang etang manggalang mutamang. Mendengarkan dhamma ya, apalagi pada saat yang sesuai, itu adalah berkah utama. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai? Ya, saat ini adalah saat yang sesuai untuk mendengarkan dhamma. Jangan nanti ketika kita sedang jaya, ketika kita sedang enak, ketika kita sedang senang, kita tidak tertarik mendengarkan dhamma. Karena banyak orang seperti itu. Tetapi nanti ketika mereka mengalami kehidupan mereka terjadi kemerosotan, baru mereka dengarkan dhamma. Karena apa?
banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang ketika sering WA Bante, chat Bante, bahkan telepon Bante, rata-rata mereka minta nasihat. Jadi saya selalu tanya, karena saya tahu kalau orang itu nelpon saya katanya mau tanya, mau curhat, pasti lagi stres. Coba kalau ibu stres, nggak bakal tanya dhamma. Jadi kalau kita mau denger dhamma di saat kita stres, saat kita depresi, dhamma bepiang jip. Ya orang yang stres, orang yang depresi, orang yang lagi galau, dikasih dhamma, ibu itong. Jadi saat kita stres, saat kita depresi, saat kita mengalami keterpurukan, bukan saatnya untuk dengar dhamma. Tetapi saat kita senang, saat kita bahagia, saat kita jaya seperti ini, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mendengarkan dhamma. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini, ya di hari Minggu ini, saudara-saudara semua berada di sini melaksanakan puja bakti, yaitu untuk memperingati hari apa? Hari Asada, bukan hari Minggu lagi. Ya. Untuk memperingati hari Asada. Jadi hari Asada ini adalah salah satu hari besar atau hari raya di dalam agama Buddha. Ya. Jadi hari raya Asada ini terjadi tepat 2 bulan setelah hari Waisak. Betul, ya. Karena peristiwanya begitu. Ya, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Buddha, di kehidupan guru agung kita Buddha Gotama, yang kita peringati sebagai hari Asada ini terjadi 2 bulan setelah Sang Buddha Gotama mencapai penerangan sempurna. Kalau Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu kita peringati sebagai hari apa? Hari Waisak. Ya. Salah satunya ya. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Asada. Saya pikir sebagian besar di sini adalah kalangan pelajar, tentu di sekolah yang ada pelajaran agama Buddhanya, pasti paham ya latar belakang peristiwa mengapa umat Buddha memperingati hari Asada, yaitu peristiwa di mana Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk pertama kalinya. Karena setelah Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, beliau tidak langsung mengajarkan dhamma. Karena apa? Saat di tahun Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna itu, Bapak Ibu, yaitu tahun 588, di India itu berkembang banyak sekali agama, banyak sekali aliran-aliran spiritual, banyak sekali pandangan-pandangan agama yang kalau di dalam Brahmajala Sutta itu tercatat 62 jenis pandangan agama yang muncul pada saat itu. Dan kebanyakan di antara 62 pandangan itu oleh Sang Buddha disebut 62 pandangan salah. Artinya apa? Banyak orang-orang yang diliputi oleh kekotoran batin, ya, terutama pandangan salah, akan sulit untuk mengerti dan memahami dhamma, karena dhamma ini begitu agung,
begitu dalam, begitu luas. Oleh sebab itu, Sang Buddha tidak langsung membabarkan Dhamma. Hingga pada akhirnya seorang dewa Brahma, ya seperti yang dibacakan tadi, yaitu Brahma Sahampati, meminta kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma demi belas kasih kepada manusia, alam semesta, dan semua makhluk. Oleh karena itulah Sang Buddha kemudian memutuskan untuk mengajarkan Dhamma. Tapi di awal-awal Sang Buddha bingung, ya kan. Brahma Sahampati bilang, di dunia ini ada orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekotoran batin. Artinya apa? Banyak orang-orang yang sudah punya kebijaksanaan tinggi, yang sudah punya karma baik, parami yang sudah sangat besar. Mereka butuh tinggal sedikit saja dengar Dhamma, mereka akan tercerahkan. Lalu Sang Buddha berpikir, siapa ya yang dimaksudkan oleh Brahma Sahampati dengan orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekotoran batin. Beliau berusaha mengingat-ingat, ya. Wah, dia ingat dulu waktu dia meninggalkan istana, pergi menjadi pertapa, dia punya guru meditasi yang pertama kali mengajar beliau meditasi yang bernama siapa? Alara Kalama. Maka kemudian Sang Buddha berpikir, wah, Alara Kalama adalah orang yang sangat bijaksana. Saya akan mengajarkan Dhamma kepada Alara Kalama, maka Alara Kalama akan mampu menembus Dhamma. Kemudian beliau dengan kekuatan batin, ya, mencari di mana Alara Kalama berada. Lalu beliau mengetahui bahwa Alara Kalama sudah wangsen, ya, sudah wangsen seminggu yang lalu. Jadi Sang Buddha kepada Alara Kalama, Buiseng, nggak jadi mengajarkan Dhamma karena Alara Kalama sudah meninggal. Lalu kalau bukan Alara Kalama siapa lagi ya? Oh, dia ingat lagi gurunya yang setelah Alara Kalama yang bernama siapa? Udaka Ramaputa. Wah, Udaka Ramaputa adalah guru meditasi yang sangat hebat. Beliau sangat bijaksana. Hanya saja beliau perlu meluruskan pandangannya saja, ya. Nah, maka saya akan mengajarkan Dhamma kepada Udaka Ramaputa. Beliau juga mencari di mana Udaka Ramaputa berada, ya, dengan kekuatan batin beliau berusaha mencari dan beliau menemukan bahwa Udaka Ramaputa Came Siliau baru tadi malam meninggal. Ya, nggak jadi lagi beliau mengajarkan Dhamma kepada Udaka. Padahal Udaka Ramaputa adalah orang yang sangat bijaksana. Hanya butuh dipoles sedikit, dia pasti sudah mencapai pencerahan. Dia sudah menjadi arahat. Ya, arahat itu lohan, ya. Tetapi sayangnya beliau sudah meninggal. Lalu kemudian beliau mencari lagi siapa yang kira-kira. Lalu beliau menemukan 5 orang petapa. Ya, beliau ingat bahwa 5 orang petapa ini mereka adalah orang-orang yang sudah mahir di dalam meditasi. Hanya saja mereka butuh pandangan benar. Karena di India pada zaman itu banyak sekali pandangan-pandangan yang muncul. Ya, seperti yang Bante bilang tadi dalam Brahmajala Sutta, Sang Buddha mencatat 62 pandangan-pandangan salah. Sebenarnya orang-orang pada waktu itu sudah mencapai tataran meditasi yang sangat tinggi, hanya tinggal pandangannya saja yang diluruskan. Karena kalau pandangan kita salah, maka pencerahan tidak mungkin bisa dicapai. Begitulah Sang Buddha di dalam 8 jalan utama, ya, mengajarkan yang pertama adalah pandangan benar dulu yang diajarkan. Karena apa? Di India pada waktu itu banyak sekali para praktisi spiritual itu menganut pandangan salah. Padahal mereka adalah orang-orang yang hanya sedikit saja
kekotoran batinnya. Mereka butuh poles sedikit saja, yaitu pandangan benar. Mereka akan mencapai pencerahan. Ya. Nah, kemudian beliau mengetahui bahwa 5 orang petapa ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Maka kalau 5 orang petapa ini diajarkan dhamma, maka mereka akan mencapai cepat merealisasi dan menembus dhamma. Lalu kemudian beliau memutuskan untuk menemui ke-5 orang petapa bekas teman-temannya petapa Gotama ya waktu itu ya. Sebelum beliau mencapai pencerahan, mereka bersama-sama 5 orang petapa. Sang Buddha mengetahui bahwa 5 orang petapa itu saat ini sedang berada di Taman Rusa Isipatana. Beliau kemudian memutuskan untuk pergi ke Taman Rusa Isipatana dan mengajarkan dhamma kepada 5 orang petapa, di mana dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 petapa pada waktu itu disebut dengan Dhamma Cakkappawatana Sutta, yaitu khotbah pemutaran roda dharma. Itu adalah titik awal, titik balik Sang Buddha membabarkan dhamma sampai beliau meninggal, yaitu selama berapa tahun? Selama 45 tahun. Ya, selama berapa? 45 tahun. Msi capni ha? Si cap ngoni. Ya. Iya. Sampai sekarang ya banyak ya. Sampai sekarang banyak orang potong sapi. Tidak saja hanya di India, di Batam juga banyak orang potong sapi, ya. Ya, dipotongin ya. Jadi setelah Sang Buddha mengajarkan dhamma, lalu ke-5 petapa ini, ya, yang pertama biku 5 orang petapa, tahu kan siapa-siapa saja? Siapa-siapa saja yang 5 petapa? Siapa? Bukan Mahamaya. Mahamaya Setyamonipo Kema. Mahanama, mesti Mahamaya. Mahanama, mesti Mahamaya. Mahanama Tapo, Mahamaya Cabo. Jadi 5 petapa itu longcong tapo, Ya, jadi 5 petapa yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama dan Asaji. Nah, setelah beliau Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkappawatana, pernah kan baca Dhamma Cakkappawatana Sutta itu khotbahnya pendek aja. Apa yang terjadi? Biku Kondana belum selesai Buddha membabarkan dhamma, beliau sudah mencapai pencerahan. Buddha belum selesai belum selesai kaise. Dia sudah paham, dia sudah menembus dhamma. Kemudian disusul dengan biku-biku yang lain. Maka mulai dari saat itu Buddha mengajarkan dhamma sampai beliau meninggal, selama 40 tahun beliau mengajarkan dhamma, sehingga dhamma yang beliau ajarkan itu yang sekarang itu kurang lebih terdiri dari 84.000 bagian dhamma yang dirangkum di dalam Tripitaka, ya. Nah, Sang Buddha kemudian menemukan bahwa manusia di dalam mendengarkan dhamma ini ada 4 tipe. Ada 4 tipe orang mendengarkan dhamma. Yang pertama, ada orang yang mendengarkan dhamma hanya dengar sedikit saja, belum selesai, dia sudah
mengerti, dia sudah mencapai pencerahan, seperti halnya Kondana tadi. Sang Buddha belum sampai selesai membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta. Kondana belum jadi biku waktu itu ya. Kondana sudah mencapai Sotapanna. Kemudian biku Sariputta ya, kalau di Liam Keng itu Selipu ya. Sariputta juga sama. Dia mendengarkan dhamma hanya sedikit dari biku Asaji. Dia hanya dengar begini, segala sesuatu di dunia ini muncul karena adanya sebab. Cuma dengar gitu doang sudah mencapai pencerahan. Beda dengan di kita dengar dhamma bertahun-tahun boitong juga. Ya, jadi ada orang ya seperti biku Kondana, ya 5 petapa, biku Sariputta, Moggallana. Moggallana itu siapa? Mo Chin Lien ya. Oh, itu juga sama, hanya dengar sedikit aja dia sudah paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mendengarkan dhamma, dia harus dengar dari awal sampai akhir. Barulah dia mengerti, barulah dia paham, dan baru bisa menembus dhamma. Lalu yang ketiga, ada orang yang dengar dhamma, dia harus dengar dari awal sampai akhir dan harus diulang-ulang, bahkan harus dibimbing, baru mereka bisa paham, baru mereka bisa mengerti dan mencapai pencerahan. Itu yang ketiga. Tipe orang yang keempat dalam mendengarkan dhamma, ada orang dengar dhamma dari awal sampai akhir, diulang-ulang lagi, dibimbing berkali-kali, tetap boitong juga. Nah, kira-kira kita dari 4 jenis itu kita termasuk yang mana ya? Kayaknya kita termasuk yang mana ya? Oh, yang kedua. Oh, bagus, tepuk tangan dulu ya. Tetapi begini, ya rata-rata di zaman sekarang kita rata-rata adalah jenis yang keempat itu ya, termasuk Bante juga begitu ya. Tetapi begini, ada umat ya di kepulauan Natuna sana curhat ke Bante. Kenapa ya saya kalau dengar dhamma, kalau ikut kebaktian, dengar dhamma, bawaannya aikun terus, ngantuk terus. Tapi nanti Bante selesai ceramah, ngantuknya hilang. Hayya. Ya. Sama, kalau meditasi Bante, badan saya kayaknya nggak enak, gatal-gatal, pegal-pegal. Ya, gelisah, nggak bisa diem. Tapi kalau meditasi udah selesai, pegal-pegal, capeknya hilang. Ya, kita kan rata-rata begitu ya. Dengar dhamma juga begitu. Kok kalau dengar dhamma kok kayak ngantuk, tapi kalau dengar dangdut kok bukannya ngantuk, tambah semangat. 3-4 jam bawa terasa. Tapi kalau dengar dhamma, baru 5 menit kita sudah mulai gelisah. Ayo ya Bante, boliau-liau. Ya, itu. Nah jadi, kalaupun kita adalah orang dengan tipe keempat ini, kita tidak boleh patah semangat. Karena apa? Biku Kondana, biku Sariputta, biku Moggallana, di kehidupan lampau juga begitu. Sebenarnya biku Sariputta, Moggallana, Kondana, 5 petapa itu sudah hidup di zaman Buddha yang lampau. Ya seperti Buddha Kassapa, kemudian Buddha Dipankara. Mereka sebetulnya sudah hidup pada zaman itu dan sudah sering mendengarkan dhamma pada waktu itu. Tetapi karena karma mereka belum matang, belum masak waktu itu, meskipun dengar dhamma berkali-kali, mereka boitong juga, tidak mengerti. Tetapi meskipun mereka tidak mengerti, dia tetap semangat, sehingga karma baik mereka mendengarkan dhamma di kehidupan lampau matang, masak pada zamannya Buddha Gotama. Sehingga ketika Buddha Gotama membabarkan dhamma, hanya dengar sedikit mereka sudah mencapai pencerahan. Karena apa? Sebetulnya dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha di kehidupan lampau mereka sudah pernah dengar.
Tetapi karena karma mereka belum masak pada waktu itu, mereka tidak bisa mencapai merealisasi. Ya, kan di Buddha kan Sang Buddha di dalam Parinibbana Sutta kan menjelaskan bahwa di dalam kalpa ini akan muncul Buddha yang akan datang bernama siapa? Bernama Maitreya. Ya, kalau orang Batam bilang Milepo. Ya, kalau sekarang kita dengar dhamma meskipun tidak mengerti tidak masalah, kita tetap harus semangat. Barangkali karma baik kita mendengarkan dhamma saat ini nanti matang pada saat zamannya Buddha Maitreya, maka Anda akan menjadi orang-orang yang gampang dengar dhamma. Buddha Maitreya mungkin baru ngomong sedikit Anda sudah tercerahkan, Anda sudah langsung jadi lohan, arahat dan sebagainya. Nah, jadi hari Asada ini bisa kita katakan sebagai hari lahirnya dhamma. Nah, di mana ketika dhamma dibabarkan oleh Sang Buddha dan setelah selesai kelima petapa ini semua memperoleh mata dhamma, lalu mereka kemudian meminta untuk ditabiskan jadi biku. Maka Sang Buddha mentahbiskan 5 petapa menjadi biku dan muncullah sangha yang pertama kalinya di dunia ini pada masa kehidupan Buddha Gautama. Maka karena terbentuknya sangha yang pertama, maka lengkaplah Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Sanpao yaitu Fo, Fa, Sen, ya. Nah, itulah sehingga sekarang lengkapnya Triratna. Dan yang penting untuk kita syukuri bersama bahwa dengan Sang Buddha telah membabarkan dhamma, maka muncullah keberuntungan bagi manusia. Ya, muncul keberuntungan. Keberuntungan itu apa? Heng, ya. Heng apa cuan? Heng, ya. Nah, jadi karena Sang Buddha telah membabarkan dhamma kepada manusia, lalu banyak manusia mempraktekkan dhamma, maka muncul keberuntungan bagi manusia, yaitu di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha menjelaskan ada 5 jenis keberuntungan manusia karena telah dibabarkannya dhamma, karena telah munculnya seorang Buddha, karena adanya sangha yang mempertahankan ajaran, karena adanya praktisi yang mengajarkan dhamma, ya. Jadi ada keberuntungan bagi diri kita karena kita mengenal dhamma, karena diajarkannya dhamma oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah kita mampu memperoleh kelahiran sebagai manusia. Nah, sangat mungkin sebelum kita lahir, jadi kita sekarang rata-rata kehidupan kita berapa tahun? Anda semua umurnya berapa tahun? Paling-paling baru 20 tahun, ya. Sang Buddha membabarkan dhamma sudah 2500 sekian tahun yang lalu. Jadi sebetulnya sebelum kehidupan kita sekarang ini, ya, apalagi kita yang punya jodoh dengan dhamma, jodoh dengan wihara seperti ini, di kehidupan lampau sebenarnya kita sudah mengenal dhamma. Ya, di kehidupan lampau kita sudah mengenal dhamma, kemudian kita mempraktekkan dhamma. Karena kita mempraktekkan dhamma, maka di kehidupan ini kita mampu memperoleh kelahiran sebagai manusia. Lahir sebagai manusia itu adalah heng, keberuntungan. Ya, karena Sang Buddha pernah mengatakan bahwa sekarang kita yang lahir jadi manusia ini, nanti setelah kita meninggal, yang mampu bertahan lahir jadi manusia hanya sedikit. Diibaratkan oleh Sang Buddha seperti debu yang menempel di kuku Sang Buddha. Jadi hanya sedikit orang. Sekarang kita lahir jadi manusia, setelah kita meninggal, ya, apakah kita bisa terlahir di alam-alam yang rendah? Sangat bisa jika di dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang gemar, suka menghumbar kekotoran-kekotoran batin, senang menghumbar kebencian, kemarahan, iri hati, keserakahan, kesombongan. Kemungkinan kita lahir di alam-alam yang tidak baik, ya, itu sangat besar. Nah, jadi kita yang lahir
kelahiran sebagai manusia ini adalah satu keberuntungan. Karena sangat sulit untuk lahir jadi manusia, seperti di dalam Dhammapada itu Sang Buddha menjelaskan kico manusa patilabo. Sungguh sulit untuk dapat lahir jadi manusia, apalagi dapat lahir jadi manusia bertemu dengan Dhamma, sangat sulit. Jadi ketika kita lahir jadi manusia, bertemu dengan Dhamma, dapat mendengarkan Dhamma seperti ini adalah satu keberuntungan yang muncul karena lahirnya seorang Buddha dan diajarkannya Dhamma oleh Buddha. Ya. Lahir jadi manusia itu sangat sulit. Kebanyakan manusia, sekarang kita lahir jadi manusia, di kehidupan berikutnya, sebagian besar manusia itu akan terjerumus ke dalam kelahiran-kelahiran di alam-alam yang rendah, yaitu alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam binatang. Ya, karena apa? Manusia senang dan menghumbar kekotoran batin. Itu keberuntungan kita yang pertama ya. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri, bangun-bangun pagi ya, kita harus bersyukur, untung saya lahir jadi manusia. Lebih lagi, untung saya lahir jadi manusia yang sehat. Untung saya lahir jadi manusia yang indranya semua lengkap. Ya, jadi itu keberuntungan yang pertama. Keberuntungan yang kedua, kita beruntung karena lahir di daerah terpusat. Ya, kalau zaman Sang Buddha bahasanya daerah terpusat itu madhyama desa. Daerah terpusat itu ada dua pengertian. Yang pertama, daerah di mana kita dapat mengakses Dhamma dengan mudah, seperti di Batam ini. Ya. Di Batam ini secara keberuntungan ini disebut daerah terpusat karena di Batam ini kita mau dengar Dhamma gampang, mau pergi ke wihara gampang, di mana-mana ada wihara. Mau pergi berlatih meditasi ada pusat meditasi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan praktek Dhamma sangat mudah diakses. Itu ketika kita berada di tempat seperti itu artinya kita tinggal di daerah terpusat. Nah, pengertian yang kedua dari daerah terpusat ini adalah tempat di mana 4 jenis praktisi ini ada dan mereka aktif mengajarkan Dhamma. 4 jenis praktisi itu siapa? Siapa? Kalau orang Tenang Batam ini bilang 4 jenis praktisi itu, pertama Pico, Piconi, Yopose, Yopoise. Tahu maksudnya ya? Biku, bikuni, upasaka, upasika. Jadi tempat di mana ada biku, bikuni, upasaka, upasika dan mereka aktif mengajarkan Dhamma. Nah, tempat-tempat di mana ada 4 jenis orang itu disebut dengan daerah terpusat. Karena apa? Tidak semua tempat ada orang-orang yang mengajarkan Dhamma. Ada praktisi-praktisi yang mengajarkan Dhamma. Ya, jadi ketika kita lahir dan tinggal di tempat seperti itu, banyak wihara, mau dengarkan Dhamma itu gampang, mau bermeditasi gampang, biku-bikuni banyak, upasaka, upasika itu. Kalau upasaka, upasika itu umat perumah tangga yang mengajarkan Dhamma, contoh seperti bapak dan ibu guru agama Buddha, kemudian para romo pandita, ya, bapak ibu pandita itu adalah upasaka upasika yang mempraktekkan dan mengajarkan Dhamma. Kemudian yang ketiga, keberuntungan yang ketiga yaitu keberuntungan karena kita memiliki panca indera yang lengkap dan semuanya berfungsi dengan baik sehingga kita dapat mendengar dan memahami Dhamma dengan maksimal. Karena di dunia ini tidak semua orang punya panca indera yang lengkap. Ada orang yang baru lahir sudah nggak bisa dengar, jadi dia nggak bisa ngerti Dhamma. Ada orang yang baru lahir sudah nggak bisa bicara, yang nggak bisa mendengarkan Dhamma, gitu loh. Lalu yang keempat, keberuntungan bagi kita yang keempat yaitu keberuntungan karena kita tidak kehilangan kapasitas. Karena kita tidak kehilangan kapasitas di dalam kehidupan ini, maka kita bisa merealisasikan pencapaian spiritual apapun. Yang dimaksud dengan tidak kehilangan kapasitas itu artinya
selama kita belum pernah melakukan salah satu dari 5 jenis perbuatan buruk yang berat, maka kita punya peluang yang besar untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian apapun termasuk arahat, ya. Asalkan kita tidak pernah melakukan salah satu dari 5 jenis karma buruk yang berat, yaitu apa? 5 jenis karma buruk yang sangat berat itu apa? Yang pertama, membunuh ayah, membunuh ibu. Kemudian apa? Melukai seorang Buddha, melukai seorang arahat, dan memecah belah sangha. Selama kita belum pernah, tidak pernah melakukan itu, maka peluang kita untuk jadi bodhisatwa, jadi arahat itu semua terbuka lebar. Ya, oleh karena itu jangan sampai kelima hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena itu akan menutup semua pintu spiritual kita. Ya. Dan yang terakhir, keberuntungan yang terakhir di dalam kehidupan kita setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma ini adalah keberuntungan karena kita memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Ya, jadi memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya ini adalah keberuntungan, ya, yang melekat di dalam diri kita, karena tidak semua orang punya keyakinan, ya. Karena kan di Batam ini banyak orang KTP-nya Buddha tapi kewihara tidak pernah, dengar Dhamma nggak pernah, otomatis mereka nggak punya keyakinan terhadap Buddha dan ajaran-ajarannya. Maka orang-orang seperti itu secara Dhamma dikatakan orang-orang yang boheng, tidak beruntung. Jadi demikian saudara-saudara semua, pesan Dhamma yang dapat Bante sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, semoga saudara-saudara semua senantiasa sehat dan bahagia. Sehat itu penting, bahagia itu penting, ya. Bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari segala macam kesulitan. Semoga semua sanak keluarga kita berbahagia, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tacia Namo Amitofo. Amitofo. Setelah mendengarkan Dhammadesana dari Yang Mulia Bhikkhu Sangha, marilah kita melaksanakan dana paramita. Acara selanjutnya, pemberkahan dari Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha dipersilahkan. Silakan semua bersikap anjali, ya. Nanti setelah selesai Bante baca parita, semua mengucapkan sadu, sadu 3 kali, ya. Ecetang paditang tumhang gipamewa samijatu sape prendo sankapa
Canda panaraso yata manijati raso yata Jayanda bodhiyamole sakayanang nandiwadana ewang tawang wicaya Ohe jaya sujaya manggale aparajitapa lan kesi sepatawi pokare abhiseke sababodhanang agapato pamodanti sunah Katang sumanggalang subapatang suho titang sukana sumohoto casuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang manakamang panidite pada kinang pada kinani katawana labadante pada kine bawatusa bamanggalang rakantu sabadewatasa babudhano pawena sadasa Te bawantu te bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabadhamma no pawena sadasa te bawantu te bawatu sabamanggalang rakantu Badewata sabasanghano pawena sadasati bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan dengan membacakan parita etawata. Etawatam caam hehi sambatang punya sampadang Sabe dewa amnumodantu sabah sampati siddhya etawata jam amhehi sambatang punyam samparang Sabe vutam anumom dantu sabah sampati siddhya etawata ca amhehi sambatang punya sampadang Sabe satta anumodantu sabah sampati siddhya akasatam ca bummata dewa naga mahidika Punyang tang anumom ditva cirang rakantu lokasanti akasata ca bummata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditva cirang rakantu Indonesia
Idang von natinang hop tu sukita ontu natayo. Idang von natinang hop tu sukita ontu natayo. Idang von natinang hotu sukita hontu natayo. Dewa wasabtu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko caraja bawatu damiko. Akasatam cabumata dewa naga mahidika. Punyam tang anumom ditwa cirang rakam tu wiharam bodhi marga. Akasata ca bumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumom ditwa cirang rakantu sasanang. Adgasata cabumnata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang. Akasata cabumata dewa naga mahidika. Punyam tang anumoditwa cirang rakantu no guru. Agasatam cabumata dewa naga mahidika. Punyang tang anumom ditwa cirang rakantu mang parang ti. Sadu, sadu, sadu. Marilah bersama-sama menutup kebaktian pada hari ini dengan mengucapkan parita Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddham bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhamma namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sangha namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian bakti dalam rangka memperingati Hari Asada telah kita laksanakan. Saya sebagai pemimpin kebaktian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti, Saudara Jarvis.
Acara berikutnya, Yang Mulia Biku Sangha dan para tamu undangan meninggalkan ruangan bakti sala. Para hadirin dimohon untuk bersikap anjali dan berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Serangkaian acara puja bakti memperingati Asada Puja telah kita laksanakan bersama. Semoga dengan kumpulan karma baik yang telah kita perbuat hari ini akan menjadi berkah untuk kita semua, keluarga, dan semua makhluk. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada hal dan kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.